Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga juga puasa kita lancar, dan yang paling penting semoga wabah COVID-19 ini cepat berlalu agar kita semua bisa interaksi, kita semua bisa saling bersosialisasi kembali, dan kita bisa bekerja dan pokoknya menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari materi Cisco. Sekarang kita akan memasuki materi tentang VLAN atau virtualan. Sebelum kita masuk ke bagian konfigurasi VLAN, kita harus dulu mengenal atau memahami bagaimana sih konsep VLAN itu gitu. Nah, di sini saya sudah berikan sedikit penjelasan, mudah-mudahan teman-teman sekalian mudah dalam memahaminya. Oke, langsung saja. Jadi konsep VLAN itu sendiri yaitu mengelompokkan suatu jaringan sesuai dengan kelompoknya saja. Artinya gini teman-teman. Kalau di sini saya kasih pengertian ya. Jika di sebuah perusahaan memiliki 3 divisi, misalkan divisi IT, divisi admin, sama divisi keuangan. Nah, fungsi VLAN ini untuk untuk memilah-memilih gitu ketiga divisi VLAN tersebut. Jadi kalau misalkan divisi IT ada 3 orang, ya 3 orang tersebut masuknya ke dalam divisi IT itu. Ini maksudnya 3, ini kok tidak? Terus kalau misalkan dari divisi administrasi itu ada 10 orang, nah yang 10 orang itu harus tergolong ke dalam VLAN-nya administrasi gitu. Tidak boleh VLAN administrasi itu masuk ke ranah divisi IT gitu. Maksudnya itu secara simpelnya ya teman-teman. Jadi mengelompokkan jaringan sesuai kelompoknya. Itu konsep dasarnya VLAN. Walaupun nanti ke depannya pembelajaran kita akan kita lanjutkan bagaimana caranya menghubungkan beda VLAN. Jadi beda VLAN itu nanti bisa saling berkomunikasi. Tapi pada kesempatan kali ini karena ini konsep dasarnya banget gitu. Jadi kita sekarang hanya membahas tentang VLAN-nya saja, basic dari VLAN-nya saja gitu. Adapun nanti materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Oke, di bawah ini sudah ada topologi ya atau rancangannya. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengkonfigurasi materi VLAN kali ini. Teman-teman bisa download secara gratis di website NetAcad dengan cara login terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa install sendiri, dan jangan lupa downloadnya sesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Oke, di Cisco Packet Tracer juga saya sudah buatkan sama seperti ini, karena yang di Notepad, yang di Note ini saya capture dari sini ya. Jadi semua PC yang di sini sama sama yang di Note ini insya Allah semuanya sudah sama. Tinggal kita isi IP PC-nya masing-masing. Oke teman-teman, sesuai dengan topologi yang sudah saya buat, sebelum kita masuk ke dalam ranah konfigurasi, kita akan cari tahu dulu nih, sebenarnya keuntungan menggunakan VLAN itu apa sih gitu. Kenapa sih harus ada VLAN gitu. Nah, ini keuntungannya yang pertama dari segi security. Dari segi dilihat dari sisi keamanan ya. Udah pasti aman kan, yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Ya kalau VLAN administrasi nggak bisa masuk ke dalam VLAN IT atau VLAN keuangan, begitu pula sebaliknya gitu. Kenapa? Karena mereka sudah di plot disesuaikan dengan VLAN-nya masing-masing. Jadi artinya gini, mereka hanya bisa
berkomunikasi sesuai dengan VLAN-nya mereka saja gitu. Jadi nggak bisa tuh administrasi ngobrol sama atau berkomunikasi sama bidang IT atau divisi keuangan atau divisi yang lainnya. Itu simpelnya dari segi security. Jadi tingkat security-nya tinggi daripada kita membiarkannya tanpa VLAN gitu. Karena hal seperti itu tuh memungkinkan user manapun bisa, ya tinggal colok aja kabel ke switch, yang penting kita tahu networknya, tahu tahu IP-nya yang satu network. Nah itu bahayanya kalau kita tidak menggunakan VLAN. Jadi anggaplah misalkan di sebuah divisi accounting atau divisi keuangan, ini saya kasih contoh, misalkan dari divisi keuangan di sini si laptop, divisi keuangan ada 2 laptop. Nah 2 laptop ini tersambung ke dalam satu switch gitu jaringannya. Nah tiba-tiba di sini ada tamu lah, 1 orang ya, gue. Nah dia tahu nih sisi keuangan ada di sini ada bagian keuangan gitu. Nah kan dia tinggal tarik kabel ke sini, terus network, jadikan dia satu network gitu, IP-nya sama. Nah dia juga bisa saling komunikasi ke sini. Wah, ini sangat berbahaya sekali dan tidak direkomendasikan. Itu dari sisi security. Kenapa? Karena bisa merugikan pihak perusahaan atau pihak terkaitnya. Yang kedua, dari sisi implementasi gampang banget. Terus selanjutnya hemat cost, dari sisi bandwidth maupun sisi materi. Artinya apa? Ya intinya config-nya nggak capek lah karena gampang banget gitu. Terus yang terakhir ya simple monitoring, gampang dikontrolnya. Itu saja paling menurut saya keuntungan yang bisa kita miliki dari kita memanfaatkan teknologi VLAN ini. Nah, terus kalau dari sisi konfigurasi gimana? Ya, konfigurasi gampang banget, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti sisi konfigurasinya dengan baik dan teliti. Oke, karena kita sudah masuk ke konfigurasi, kita langsung saja menuju Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini teman-teman, pertama saya gunakan switch 2941 2960, sorry. Saya gunakan switch 2960, saya kasih nama switch 1. Terus dari switch 2960 ini dia memiliki 24 fast Ethernet dan 2 gigabit Ether ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di fast Ether 1 sampai dengan 6 itu linknya sudah up. Artinya apa? Artinya sudah terhubung gitu. Linknya udah oke lah, atau koneksi antara perangkat switch dengan perangkat PC atau laptop yang ada di sini itu sudah bagus lah gitu. Tapi hanya terhubung saja gitu. Lihat di sini dari sisi IP address-nya juga belum di set. Nah, di sini di bawahnya saya sudah berikan IP address nih teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan saja, atau kalau teman-teman pengen saya mau pakainya IP yang saya bikin sendiri aja gitu, ya terserah, itu sih gimana gampangnya teman-teman semua aja. Oke, saya akan tuliskan IP. Jadi kalau mau ngasih IP di end user atau di PC atau di laptop itu, kalau kita baru klik PC-nya, terus defaultnya kan kita ditampilin di physical nih ya, teman-teman tinggal ke tab desktop terus IP configuration. Jangan lupa jangan di DHCP ya, karena DHCP lain lagi materinya. Pastikan ini adanya di static. Nah, kita tinggal isikan sesuai sama topologi yang sudah kita buat. 192.168.1.1, kita gunakan prefixnya 24. Ini kita belum butuh default gateway, DNS juga belum butuh. Jadi teman-teman, karena ini materinya masih sangat basic sekali, jadi kita tidak perlu menggunakan gateway. Kenapa? Karena fungsi dari gateway itu sendiri adalah menghubungkan dengan network yang berbeda. Itu akan kita bahas nanti di materi selanjutnya. Oke, PC admin 1 sudah. Sekarang kita mau konfigurasi keuangan. Keuangan ini 168.1.2 prefix 24, ininya nggak usah. Oke, sekarang kita ke laptopnya IP-nya 6 192.168.1.6. Yes.
terus 192.168.1.5 ya. Ish. 1.5, ini 1.4. Jadi harus teliti ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, kita coba dulu nih, kan mereka ini sudah termasuk ke dalam apa ya namanya, si topologi yang ini tuh sudah termasuk ke dalam satu network ya. Satu network kita tahu dari mana? Ini IP-nya sama semua, hanya host ID-nya saja yang dibedakan. Berarti kesimpulannya adalah semua PC yang ada di sini memiliki network 192.168.1.0/24. Nah, ini adalah networknya PC dan laptop yang ada di topologi tersebut. Nah, secara konsep network, selama user itu berada di dalam satu network ya, itu komunikasinya harus bisa, atau harus bisa saling berkomunikasi lah. Seperti contoh laptop 6 kalau mau manggil laptop admin, misalkan di sini ini kan laptopnya staff IT nih, mau manggil staff admin, kita bisa ping ke 192.168.1.3. Nah, ini bisa gitu. Kenapa bisa? Karena kita belum konfigurasi apa-apa dari sisi si VLAN-nya gitu yang ada di suite ini belum dikonfigurasi apapun gitu. Nah, sebelum kita konfigurasi apapun di perangkat suite ini ya, suite itu akan berfungsi sebagaimana fungsi awalnya gitu. Fungsi awalnya apa? Ya, dia itu hanya sebagai penghubung gitu. Jadi sebagai penerus traffic atau sebagai penerus paket yang akan disampaikan dari source ke destination gitu. Jadi konsep awalnya sebelum kita konfigurasi intinya ya, kalau semua ini berada di dalam satu network ya, kalau tanpa dikonfigurasi pun dia akan bisa berkomunikasi gitu. Nah, sekarang kita akan coba lakukan konfigurasi di sisi switch-nya. Nah, teman-teman, switch yang saya gunakan ini switch 2960. Ini langsung aja ya teman-teman, kita akan konfigurasi VLAN-nya. Kita ketikkan enable konfigurasi config terminal, atau teman-teman bisa singkat conft seperti ini. Kita praktekin dulu coba. Jadi dari mode privilege kita tinggal ketik conft. Boleh seperti ini atau ditulis lengkap configure terminal, boleh, silahkan, atau mau disingkat seperti ini juga boleh. Yang penting pada saat teman-teman menyingkat gitu, artinya apa sih? Tidak menuliskan semua komen, tapi komennya benar gitu. Tahu benernya gimana? Misalkan di sini saya mau tulis conf ya. Conf ini kalau saya tulis T-nya itu kalau kita tab ya jadi terminal gitu. Nah, ini insya Allah benar gitu. Nah, oke teman-teman, biar kita nggak bingung, kita akan sesuaikan nama switch ini ke dalam, kita akan ganti nama switch ini sesuai dengan nama yang ada di topologi. Kita gunakan komen hostname switch strip 1. Nah, ini namanya sudah berubah. Kita harus tahu dulu nih teman-teman. Dari topologi ini, sebentar saya hapus dulu. Dari topologi yang sudah kita buat, kita anggap saja divisi IT itu adalah VLAN ID-nya 10. Divisi admin itu VLAN ID-nya 20, sedangkan keuangan
Itu VLAN ID-nya kita beri 30. Jadi teman-teman perlu diketahui ini sangat penting banget. Jadi pada saat mengkonfigurasi atau nanti pada saat mengarahkan di suite ini, misalkan admin itu kan tadi berapa nih? Admin itu adalah VLAN 20. Jadi yang diarahkan itu bukan nama adminnya atau nama IT-nya atau nama keuangannya. Nah, yang diarahkan itu adalah nama VLAN ID dari si VLAN yang akan kita buat tersebut. Oke, kita akan lanjutkan konfigurasinya biar kita gampang ya. Di sini sekarang kita akan buat di dalam mode global juga bisa, atau di mode privilege juga teman-teman bisa implementasikan membuat database VLAN-nya. Tapi biar sekalian kerja atau biar simple lah, saya akan konfigurasikan kali ini di mode global saja. Saya akan buatkan VLAN ID-nya, VLAN 10, misalkan name-nya tadi IT. Terus VLAN 20, saya kasih namanya administrasi. VLAN 30, saya kasih nama keuangan. Nah, biasakan teman-teman setelah mengerjakan apapun ya, biasakan, saran saya sih selalu verifikasi gitu hasil pekerjaan teman-teman. Nah, untuk ngecek VLAN itu sudah, yang kita buat tadi itu yang 10, 20, 30 ini apakah sudah terdaftar di dalam database VLAN atau belum, kita bisa gunakan komen show VLAN brief. Tapi ingat teman-teman, karena saya bukan berada di dalam mode privilege, maka di sini saya harus tambahkan do untuk bisa mengeksekusi show. Jadi di video yang kemarin, yang sebelumnya kan di basic configuration itu saya sudah jelaskan. Kalau misalkan kita mau show tapi berada di luar mode privilege gitu, kan itu nggak bisa. Nah, tambahkan do aja. Show apapun ya teman-teman. Ini seperti saya lakukan, saya gedein dulu. Nah, di sini saya lakukan show VLAN brief. Nah, ini nama VLAN-nya. Lihat, ini sudah sesuai sama yang kita konsep tadi di note. ID VLAN-nya 10 itu untuk IT, ID VLAN 20 itu untuk admin, ID VLAN 30 itu untuk keuangan. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini ini belum muncul nih, sorry. Kita kasih show port label. Oke, jika sudah show port labelnya, kita yang paling penting gini teman-teman, kita harus tahu dulu nih, di sini kan sudah ada interface mana saja yang mengarah ke mana saja. Seperti contoh ini, FA0/1 yang ini mengarah ke PC admin. FA0/2 ini ke keuangan, 0/3 ini ke admin lagi, 4 ke keuangan lagi, 5 dan 6 adalah divisi IT. Oke, jadi yang pertama kali harus kita cermati baik-baik adalah arah dari interface ini. Jadi si interface FA0/0 yang ini arahnya kemana nih? Ini arahnya kemana, ini arahnya kemana, ini jangan sampai kita salah menempatkan gitu. Saya rasa ini sangat mudah untuk memahaminya. Jadi kita lihat nih, interface FA0/1. Nah, ini mengarahnya ke admin. Jadi gini teman-teman, cara mengkonfigurasinya sangat mudah sekali. Nah, karena kita masih berada di dalam mode global configuration dan kita berada di dalam mode VLAN, boleh kita keluar dulu dengan cara mengetik command exit, atau boleh disingkat seperti saya itu. Sekarang kita tinggal masuk ke mode interface-nya. Interface FA0/1. Nah, kita sudah berada di dalam mode interface. Nah, interface-nya itu di interface FA0/1. Berarti posisi kita sekarang lagi ada di sini nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal arahkan nih switch port, akses VLAN. Ingat ya teman-teman, yang diakses itu bukan nama VLAN-nya. Jadi nggak gini, itu kan admin ya, berarti
Nah, bukan seperti ini teman-teman, tapi yang kita akses adalah ID-nya. Admin itu adalah 20 nih teman-teman, yang ini. Jadi inilah yang akan kita akses nanti. Jadi di sini kita tinggal masukkan ID-nya, VLAN 20. Terus teman-teman lakukan seperti itu sesuai sama Ether yang terhubung melalui switch tersebut. Nah, ini perlu teman-teman ketahui ketika di enter. Nah, ini ketika tadi saya enter, nah ini akan FA0/1 akan ada proses proses apa sih perubahan antara dari lampu tadinya kan hijau. Kenapa hijau? Karena linknya mereka itu belum diapa-apain gitu, belum ada konfigurasi apa-apa. Nah, sekarang kita sudah berikan konfigurasi, kita arahkan interface FA0/1 ini ke VLAN 20. Nah, dia akan apa sih namanya? Dia akan bereaksi bahwa dia menerima informasi bahwa interface-nya dia si 0/1 ini telah diakseskan ke dalam VLAN 20. Makanya tadi terjadi proses pengenalan lah ibaratnya. Jadi proses mengenalkan si FA0/1 ini bahwa dia itu sudah termasuk ke dalam VLAN 20 dan seterusnya ya teman-teman. Ini akan saya cepetin config-nya biar kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, sekarang interface FA0/2 itu arahnya ke keuangan. Berarti switch port. Ini saya singkat-singkat ya, teman. Akses VLAN 30. Interface FA0/3 ini switch port akses VLAN admin itu VLAN 20. Interface FA0/4 switch port akses VLAN 30. Interface FA0/5 switch port akses VLAN 10. Interface FA0/6 switch port akses VLAN 10. Oke, kita sudah berikan semua akses VLAN-nya masing-masing berdasarkan ID yang sudah kita buat di atas tadi. Jadi yang VLAN 10 berarti punya IT, yang VLAN 20 VLAN-nya admin, yang VLAN-nya 30 berarti VLAN-nya keuangan. Jangan lupa teman-teman biasakan verifikasi kembali. Tadi kan kita sudah verifikasi, gedein biar gampang. Nah, ini tadi kita sudah verifikasi nih. VLAN IT itu ID-nya 10, administrasi ID, tapi belum ada port yang aktif di dalam VLAN tersebut. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Sekarang kita show VLAN brief. Nah, lihat teman-teman di sini. VLAN IT sudah diisi oleh dua interface, yaitu interface FA0/5 dan 0/6. Lihat di sini 0/5 sama 6-nya udah nggak ada. Pindah dia ke VLAN 10. Begitu pula administrasi dan keuangan. Jadi VLAN-nya sudah di-float di masing-masing VLAN yang mereka sudah memiliki sesuai dengan topologi yang sudah kita buat juga. Jadi sekarang kita akan tahap selanjutnya yaitu kita akan uji coba gitu. Bener nggak kalau tadi IT ini dia ngeping ke sini fine-fine aja gitu, artinya replay gitu kan. Nah, sekarang kita ulang lagi. Kita coba disuruh ping ke 1.3. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Nah, ini requestnya hasilnya adalah request timeout. Artinya apa? Komunikasinya sudah tidak lagi bisa atau komunikasinya udah ditolak gitu sama VLAN admin gitu. Kenapa? Karena balik lagi ke konsep yang awalnya. Jadi ini adalah mengelompokkan jaringan LAN sesuai dengan kelompoknya saja. Karena si apa sih namanya si admin yang bawah ini tidak termasuk ke sini, bukan, maka ini staf IT ini tidak bisa melakukan komunikasi atau tidak bisa manggil si PC 1.3 atau beda VLAN gitu. Tapi kita akan coba divisi IT manggil divisi IT yang lain. Yang mana nih? Yang 6 kita akan panggil ke 5 gitu. Coba kita akan ke titik 5. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ketika manggil satu VLAN, yang satu ini IT yang di atas, nih IT yang di bawah, yang laptop yang di bawah, ini
hasilnya adalah replay. Kenapa replay? Karena dua laptop ini berada di dalam satu VLAN yang tadi kita sudah buat, interface FA0/5 dan A0/6. Kita akan coba ke admin. Admin ini kita akan panggil 192.168.1.6. 1.6 ini adalah divisi IT. Nah, teman-teman bisa lihat ini tidak bisa, jadi tidak bisa melakukan komunikasi atau nggak bisa ngeping ya. Jadi kalau nggak bisa ngeping itu ya nggak bisa ngobrol, nggak bisa saling bertukar informasi antara PC satu dengan PC yang lain. Dan bahayanya gimana? Misalkan kalau di perusahaan itu printer itu nggak satu orang satu printer gitu per divisi, misalkan printer ya divisi keuangan, kecuali divisi keuangan mungkin ya. Misalkan divisi admin, stafnya ada 10 nih. Ya, masa iya sih perusahaan mau ngeluarin printer 10-10-nya gitu. Kalau saya jadi ownernya sih saya nggak mau gitu. Saya mendingan saya sharingin aja tuh. Jadi antara PC administrasi yang 10 itu saya misalkan kasih 2 printernya. Jadi 5 orang printernya yang A, 5 orang printernya yang B. Itu caranya adalah bisa salah satunya dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan teknologi VLAN ini. Jadi kalau ada divisi lain mau ngeprint ke administrasi ya nggak bisa gitu untuk saat ini gitu. Tapi nanti ke depannya kita akan buatkan materi lagi untuk bisa berkomunikasi antar VLAN dengan tujuan yang berbeda, dengan apa sih namanya, dengan goals yang berbeda lagi. Kalau ini kan kita hanya sebatas apa sih namanya, hanya sebatas basic pengetahuan tentang VLAN. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekarang ini teman-teman. Jangan lupa langsung dipraktekin, jangan cuma dilihat aja videonya. Karena apa? Karena ilmu praktisi seperti ini tidak akan bisa teman-teman pahami kalau nggak sambil praktek. Sekarang itu praktek gampang banget. Dari pihak Cisco-nya juga sudah mengeluarkan apps yang teman-teman bisa download sendiri di Play Store atau di apa tuh kalau iPhone. Ya, pokoknya teman-teman bisa download di App Store atau di Play Store, terserah bagaimana handphone teman-teman aja. Yang penting gini, tetap semangat, tetap optimis gitu, tetap jangan menganggap sesuatu itu susah. Kalau sesuatu itu selalu dianggap susah di awal, itu nanti akan selalu menjadi mindset kita bahwa yang mudah pun nanti akan terasa sulit. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman sudah bisa materi ini dan teman-teman tolong ajarkan lagi ke teman-teman yang lainnya agar ilmu kita semuanya bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kalau ada ide atau apapun yang harus saya bahas di konten channel saya, teman-teman boleh komen di bawah ini. Teman-teman pengen dibuatin video apa gitu, nanti insya Allah saya akan pelajari. Jika saya mampu, nanti insya Allah akan saya buatkan dan segera akan saya upload. Thank you, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.